Oke, ketemu lagi dengan channel Leopold dan kali ini kita akan edisinya agak spesial karena kita nggak akan berbincang-bincang, ngobrol santai lah dengan salah satu ketua komunitas yang namanya Pesona. Komunitasnya apa dan mereka bergerak di bidang apa itu nanti dulu. Kita mau kenalan dulu, ketemu langsung dengan Pak Dibyo. Selamat siang Pak Dibyo, apa kabar Pak Dibyo? Alhamdulillah, selamat siang Mas. Kabar baik tentunya. Pak Dibyo ini nama lengkapnya siapa Pak? Kalau saya nama lengkapnya Sudibyo. Cuma kalau di komunitas saya terkenal Dibyo Gendeng Pamungkas. Gitu. Dibyo Gendeng Pamungkas. Saya nggak tahu ini asal usul namanya. Iya. Oke. Asli domisili Ngeneng Pak ya? Saya lahir di Ngeneng, yaitu di Dusun Pelampuan 2, RT 04, RW 04, Desa Ngeneng, Kecamatan Ngeneng. Alhamdulillah saya untuk belajar semasa sekolah, saya SMP-nya pindah 4 kali. Oh iya Pak? Iya, pindah 4 kali, yaitu satu di SMP 2 Ngawi, lalu pindah di SMP Negeri 1 Ngeneng, lalu pindah lagi di SMP PGRI Ngeneng atau yang dulu di SDN Tepas. Setelah itu saya motol 1 tahun, baru tahun berikutnya saya masuk lagi di SMP 2 Negeri Ngeneng dan akhirnya lulus tahun 1990. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah pada untuk ini, untuk jenjang sekolah menengah atas, saya juga pindah 4 kali lagi. Iya. 4 kali lagi. Nggak tahu apa dari usulnya ini mereka dikatakan gendeng terus gitu, makanya gitu. Makanya dari situ dulu saya masuk di SEMEA PGRI Klite. Setelah itu ya ada apa kurang zaman dulu itu kan anak-anak gitu kan berpikirnya itu realistis, itu cari kerjaan mudah, ya sekolah ya akhirnya enak-enak. Akhirnya ya itu saya ada permasalahan dikit, terus akhirnya saya pindah ke STM Ngeneng. STM Ngeneng. Tapi di STM Ngeneng juga gitu lagi Mas. Nah, karena ya salah pergaulan lagi. Akhirnya saya ya keluar pindah ke SMA PGRI Ngeneng. Lagi 1 tahun nggak sekolah lagi, langsung balik lagi di SMA Kuadungan sampai lulus yaitu tahun 1994 gitu. Kalau sekarang kerja di mana Pak? Alhamdulillah saya kerja di Absek Angkasa Pura Support, Bandara Juanda, dan sekarang saya domisili di Sidoarjo, yaitu di desa Sono, Sidokerto, Buduran, Sidoarjo gitu. Nah, jadi teman-teman ya yang belum tahu, jadi ini Pak Dibyo ini sangat spesial karena sebenarnya hari ini khusus pulang ke Ngawi itu karena spesial untuk channelnya Leopold. Jadi kita sudah janjian sama Pak Dibyo dan kita hari ini beliau berkenan untuk hari ini kita ngobrol bareng karena seperti janji kita. Jadi awalnya saya tuh nggak tahu komunitas Pesona Pak Dibyo. Siap. Saya taunya komunitas Pesona itu kalau nggak salah dari stiker. Jadi ada orang yang bikin stiker, terus saya agak penasaran ini komunitas apa gitu. Nah, sekarang berhubung kita sudah ketemu dengan ketua umumnya langsung. Jadi kita mau tanya-tanya nih terutama tentang komunitas Pesona. Awal mula ini komunitas Pesona itu kapan Pak mulai dibikin ini? Alhamdulillah sebenarnya untuk komunitas Pesona ini sebenarnya bukan Pesona, nama pertama adalah PSN, Persatuan Sedulur Ngawi. Itu cuma hanya selang berapa hari, 3 hari itu nggak tahu. Setelah itu saya habis sholat Isya itu ada berpikiran, sebenarnya saya membuat ini dulu itu komunitas itu kan hanya di media sosial, di media Facebook. Hanya untuk Facebook saja. Itu PSN. Saya takutnya gini, sampai kepikiran seandainya nanti ini disalahgunakan dalam arti untuk di media sosial. Ya, tahu sendiri kan media sosial kadang-kadang orang yang statusnya yang istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya berpikir kalau kita membuat seperti PSN itu lihatnya nggak familiar lah namanya. Makanya dari situ saya berpikir, alhamdulillah itu ada di benak saya itu seolah-olah kok ada kata pesona. Itu saya artikan
satu persatu. Kok istru apa itu? Kok ada bisa diartikan, makanya pesona. Pertama itu persatuan, S-nya itu sedulur, O itu orang, N itu ngawi, A itu asli itu. Jadi persatuan sedulur orang ngawi asli. Namun di balik itu saya itu juga berpikiran, Mas Gibran kayak gini. Saya nggak sombong lah, karena komunitas di Ngawi itu banyak sekali. Ada CNP, ada ICNP, ada ICN juga. Semuanya banyak ya. Lah saya itu merasa kalau ini artinya orang Ngawi asli, seolah-olah yang lainnya bukan orang Ngawi asli. Makanya dari situ saya akhirnya sama rekan-rekan ini, sebenarnya komunitas ini sebenarnya belum sampai dalam lingkup masih media sosial, bukan ditingkatkan ke sosial. Cuma makanya dari awal untuk pesona ini adalah di bidang silaturahmi. Saya merasa bahwa di Kabupaten Ngawi ini satu, kita terutama masalah pencaksilat itu berbagai aliran itu. Makanya kita untuk mempersatukan itu, kita membuat wadah yaitu untuk silaturahmi, yaitu pesona ini. Nah, alhamdulillah dari kita bertemu di medsos pesona ini, dari orang-orang akhirnya mempunyai kesamaan yang sama. Dalam arti gini Mas, gimana pesona ini jangan hanya cuma di medsos saja untuk istilahnya buat status, terus hanya apa ya, tempat nimbrung aja. Gimana kalau kita itu dimanfaatkan gitu loh Mas, dimanfaatkan. Gimana pesona ini bisa bermanfaat dari orang-orang Ngawi dimanapun kita berada. Makanya di pesona itu anggotanya itu adalah orang Ngawi yang bertempat tinggal dimanapun dia mau bergabung, walaupun dia ini sudah ber-KTP bukan orang Ngawi asli. Karena merasa ber-KTP bukan orang Ngawi asli. Iya, maksudnya sudah pindah. Sudah pindah, kan sudah lama itu. Tapi dia itu masih apa itu mencintai tanah kelahiran. Ada keterikatan. Makanya banyak sekarang itu yang di pesona itu udah ada yang asli Kalimantan, asal di Bogor dan macam-macam. Nah, itu kita tampung. Alhamdulillah pada waktu itu kita ketemu sama Pak Sardianto itu Angkatan Laut, Pak Bakat itu dari Kodim, Pak Sudaryanto dari Iswayudi itu Letnan Kolonel itu, terus dari juga Pak Sujianto itu dari Pak Pampres juga itu. Alhamdulillah kita saling ketemu, akhirnya kita membentuk komunitas yaitu WA. Berlanjut dari Facebook ke WA tadi ya? Iya. Nah dari WA itu kita itu masih ya namanya kita baru kenal kan, masih sebatas mengenal, cuma ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita gimana untuk pesona ini kita tingkatkan istilahnya dari kegiatan hanya silaturahmi tapi bermanfaat untuk masyarakat Ngawi yang masih dalam taraf membutuhkan uluran tangan gitu loh Mas. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak, jadi lebih tepatnya pesona ini sudah berapa lama berdiri Pak kalau dari mulai awal berdiri? Alhamdulillah pesona itu lahirnya pas ketepatan Hari Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober tahun 2019. Oh iya? Iya. 1 Oktober? 1 Oktober, yaitu Hari Kesaktian Pancasila 2019. Jadi sampai sekarang itu sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Terus selama perjalanan 2 tahun ini, atau mungkin kalau sekarang saja yang bergabung di grup Facebook Pesona ada berapa anggota sekarang Pak? Alhamdulillah untuk Facebook kita sekitar 4.825. Ya, jadi mendekati 5.000. Ya, sudah mendekati 5.000. Ya. Terus ini menariknya dari Pesona yang tadi Pak Dibio sampaikan, dari yang bergerak dari sosial media menjadi kegiatan yang sifatnya sosial. Artinya berarti kan dari kegiatan yang hanya di dunia maya yang komunikasi, berarti bergerak menjadi kegiatan di sosial yang sifatnya di kemasyarakatan ya Pak? Iya. Selama melakukan kegiatan seperti itu, pasti kita berhadapan dengan yang namanya dana, pasti Pak ya? Iya betul, nah, betul. Ini menjadi pertanyaan menarik ini teman-teman. Jadi kalau semisal ada kegiatan
sosial yang sifatnya langsung terjun ke masyarakat. Sebenarnya pendanaannya dari mana Pak? Kalau biasanya ada kegiatan seperti itu? Ya begini, sebenarnya untuk organisasi pesona ini secara legalitas, secara hukum kita sudah tercatat di SK Kementerian Hukum dan HAM yaitu nomor 001571 AH 0107 tahun 2020. Oh, jadi jenengan daftarkan juga di Kementerian Hukum berarti Pak? Iya Pak, nah, alhamdulillah ya itu untuk masalah pendanaan atau masalah untuk operasional kegiatan bansos kita karena organisasi pesona ini non profit dalam arti tidak ada kaitannya dengan bantuan subsidi dari pemerintah, otomatis kita itu penggalangan dana dari masyarakat yang tergabung di media sosial Facebook Pesona tadi. Dan menariknya di Pesona ini selama 2 tahun ini mungkin bisa dibedakan dengan lain-lainnya itu tentang untuk ini, untuk rekening. Kalau mungkin dari komunitas lain mungkin rekeningnya itu sudah nama dari rekening organisasi itu. Contohnya mungkin dari apalah itu. Tapi untuk Pesona ini itu rekeningnya masih atas nama saya. Atas nama pribadi. Iya, ada itu makanya saya itu juga heran kok sampai orang-orang itu sampai 2 tahun ini kalau dilihat dari perkembangan Pesona ini ya dikatakan ya nggak apa ya, kalau namanya berhasil kayak kita ya nggak apa itu ya nggak merasa berhasil ya, karena bagi saya itu masih banyak yang harus kita tangani, masih banyak yang harus kita beri bantuan, belum semuanya bisa kita laksanakan. Tapi setidaknya kita sudah berbuat ya itu. Ya, artinya kesimpulannya adalah meskipun rekening atas nama pribadi pun masyarakat masih percaya menitipkan donasinya ke nah gitu Pak ya. Iya, ya alhamdulillah karena gini loh Mas. Nggak tahu ya, memang kontennya gini. Memang kita pengennya Pesona ini karena kalau dilihat dari rekening atas nama organisasi, kita itu untuk pengambilan uang itu harus sama-sama antara ketua dengan bendahara. Oh gitu. Nah, sedangkan saya posisinya kan nggak di Ngawi. Nah, sedangkan kita ini dari Pesona ini masalah sekecil apapun yang sifatnya istilahnya urgent atau sifatnya istilahnya darurat itu, kalau bisa Pesona ini langsung kita tangani. Nah, jadi nggak harus nunggu saya sama ketua mencairkan. Tapi dengan untuk masa rekening ini Mas, ini satu, mungkin dari kepengurusan, anggota, maupun donatur, maupun unsur-unsur dari Pesona sudah tahu bahwa rekening ini dari awal atas nama saya, cuma saya hanya memegang SMS banking. Oh gitu. Sedangkan buku tabungan maupun ATM dibawa oleh bendahara. Nah, jadi kita saling koreksi, tapi nggak harus ini atas nama saya terus semuanya saya bawa, itu enggak. Jadi gitu. Jadi kita saling kontrol lah kita. Jadi saling kita setiap ada kegiatan saya laporkan di media sosial tentang mungkin donatur ini. Cuma saya juga namanya orang itu berbeda-beda loh Mas. Ada yang namanya donatur itu pengen namanya dipubliskan, pengen yang namanya tidak. Itu makanya kita alhamdulillah ya dari donatur ya, saya terima kasih sekali para donatur yang selama ini telah bergabung dengan Pesona dengan kepercayaannya kepada organisasi Pesona, walaupun meskipun rekening kita masih atas nama Mas Yudhibjo, tapi nyatanya sampai detik ini masih terpercaya gitu. Paling tidak transparansinya juga masih ada lah. Alhamdulillah, ya, ada. Itu, makanya. Meskipun pakai rekening atas nama pribadi juga tidak perlu khawatir karena transparansinya tetap dijaga di dalam kepengurusan itu Pak ya. Iya. Karena gini loh Mas. Ya kita juga mengantisipasi namanya orang itu kan yang nggak tahu. Ya. Lah ini organisasi kok rekeningnya kok atas nama pribadi, atas nama ketuanya. Pasti ya namanya orang itu pikiran gitu takut dikorupsi gak barang. Makanya di sini untuk semua kegiatan bansos maupun kegiatan relawan dan sebagainya itu kita juga ada namanya LPG. LPG itu laporan pertanggungjawaban. Itu setiap bulan kita publikasikan. Seperti kemarin mancing
Nah, itu ada LPG-nya, bisa nanti kita kirim ya, itu Ya, LPG. dan Pak Dibyo sudah mengirimkan saya LPG. Nanti akan saya tampilkan di teman-teman ya. Jadi bentuk LPG-nya seperti apa. Jadi menariknya di Pesona seperti itu. Jadi semuanya serba terstruktur, termasuk untuk laporan keuangan. Jadi waktu sebelum diskusi ini, saya sempat berdiskusi juga dengan Pak Dibyo di menggunakan WA pun. Semuanya memang detail dikasih tahu kan ke saya Pak Dibyo. Jadi itu menariknya di Pesona seperti itu. Terus kalau ini Pak, dari berbagai jenis kegiatan yang sudah Pesona lakukan, terutama untuk kegiatan yang sifatnya sosial, di tahun 2021 kemarin itu, kegiatan yang paling menyedot banyak dana atau menyedot banyak atensi, kegiatan apa Pak kalau di Pesona? Ya, untuk masalah untuk kegiatan khususnya bansos, kita untuk banyak dana itu yang jelas adalah bedah rumah. Oh, bedah rumah? Ya, bedah rumah, yaitu untuk tahun 2021 ya, yang kemarin saya ada acara untuk bersama mancing itu, yaitu kan ada istilah sebagai kado akhir tahun. Karena di situ untuk bedah rumah itu kita laksanakan yaitu pada bulan Desember. Oh, Desember 21 ya? Itu kalau kita kalkulasikan seperti semacam untuk bahan-bahan, mungkin juga tenaga, mungkin tenaga konsumsi ya, itu sekitar ya kurang lebih 10 juta, kurang sedikit lah kan gitu. Makanya kalau dibandingkan dengan bansos-bansos yang lainnya yang menyerap dana itu, semacam organisasi ini adalah untuk bedah rumah. Makanya kalau orang atau masyarakat khususnya yang mengajukan untuk bedah rumah, ya kita tidak langsung apa itu meng-ACC, karena juga kita melihat kas kita, kesiapan kita, orientasi kita, maupun pelaksanaannya harus tepatnya gimana kan gitu. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita berbicara tentang bantuan sosial Pak ya, dari anggota Pesona mencari atau masyarakat yang mengajukan ke kepengurusan Pesona Pak biasanya kalau yang bantuan-bantuan seperti itu? Alhamdulillah, organisasi Pesona Mas, organisasi Pesona kemarin sudah melakukan rapat umum anggota tahunan. Memang untuk agenda, untuk khususnya kegiatan bansos kita sudah teragendakan setiap bulan itu bergantian per korwil. Jadi kita sudah ada agendanya. Seperti yang tertulis di ini itu kan agenda-agenda itu. Itu adalah agenda. Jadi bulan ini untuk korwil Kecamatan Geneng, besok untuk korwil Februari untuk korwil Kecamatan Gere, untuk Maret untuk korwil Kecamatan Mantingan. Jadi kita sudah teragendakan, dan di situ selain kita sudah teragendakan juga kita ada yang namanya sisipan. Sisipan itu sistemnya begini. Mungkin untuk bulan ini adalah untuk agendanya Kecamatan Geneng, tapi menyikapi untuk apa itu bantuan yang sifatnya itu istilahnya mendesak. Mungkin untuk kecamatan lain harus bulan ini kalau bisa ada yang dibantu karena dengan kondisi begini. Nah, itu termasuk sisipan. Jadi di luar agenda tadi Pak ya? Iya. Jadi contoh, selain untuk besok bulan Februari adalah untuk Kecamatan Gere ya. Ternyata untuk kecamatan seperti Widodaren itu juga mengajukan untuk bantuan sebagai sisipan. Tapi kita juga terbatas. Seumpamanya satu bulan untuk agenda satu kecamatan 12 paket ya. Untuk semacam siswa itu dibatasi 4, itu bisa di berapa korwil kan gitu. Jadi itu untuk apa ya? Untuk pemerataan ya saya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk kegiatan bansos kita juga mengambil dari media sosial. Contoh, kemarin ada berita guru yang hidupnya di tengah Karanganyar itu, ya guru honorer, gajinya 300, terus nggak belum punya rumahnya di tengah-tengah dekatnya pinggir hutan. Akhirnya spontanitas dari berita media sosial itu nggak lama selangnya, baru 2 hari langsung kita
terjun gitu loh. Gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu. Jadi kita selain agenda kita sudah terorganisir, kita juga melihat dari medsos, kita juga mengakomodasi dari pengajuan masyarakat. Seperti pengajuan ini yang saya terima bukan hanya bansos saja. Contohnya untuk masalah orang yang membutuhkan semacam alat kesehatan, kursi roda, itu juga masuk. Cuma kita juga melihat karena untuk organisasi pesona ini adalah non profit, istilah tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah karena kita ini anggarannya dari murni donatur. Ya. Namun saya juga tidak menyampingkan dari pemerhatian pemerintah Kabupaten Ngawi, contohnya Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah untuk organisasi pesona ini sangat inten. Kita ya juga sering dibantu gitu loh. Itu. Ya. Termasuk yang kegiatan bedah rumah kemarin Pak ya, sampai menyedot atensi Pak Wakil Bupati untuk hadir. Saya juga agak surprise juga kalau misalkan pemerintah ternyata juga hadir bersama komunitas yang kita anggap mungkin saja kalau sosial media dianggap ya paling hanya sekedar memberi informasi, tapi nyatanya kan tidak teman-teman. Jadi komunitas pesona ini menjadi semacam kayak contoh bahwa dari berawal dari sosial media juga ternyata bisa menjadi kegiatan yang bersifat sosial di dalam dunia masyarakat seperti itu. Terus ini Pak, jadi kalau semisal dalam pengelolaan dana maupun anggota dan tentunya kan harus ada strukturnya Pak ya dalam satu organisasi. Perubahan strukturnya biasanya ada nggak Pak di pesona? Misalkan 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau biasanya kalau dalam kepengurusan? Ya jelas kita selain ada istilahnya akte notaris, kita juga ada ADART. Ada ADART, nanti mungkin bisa saya kirim ke panjenengan kan gitu. Memang untuk masalah kepengurusan ini itu 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Saya sebagai ketua umum pengennya ada regenerasi. Jadi biar pesona ini bisa berkolaborasi, jangan hanya debjo aja lah gitu. Itu. Saya seneng makanya dari ini kalau bisa itu di pesona itu sangat terbuka. Cuma yang namanya organisasi itu adalah suatu wadah atau tempat berkumpulnya komunitas orang untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kalau sudah mau gabung dengan organisasi pesona ya harus kita sama-sama untuk mendukung dengan tujuan yang sama. Gitu loh. Jadi kemarin waktu ulang tahun tanggal 3 Oktober hari Minggu nggak salah, itu saya sudah genap 2 tahun, ternyata alhamdulillah dari rekan-rekan masih mempercayakan saya sebagai ketua umum. Sebenarnya saya pribadi kalau ada yang siap mengganti, saya malah bangga karena regenerasi kita itu berjalan gitu. Dan ini pertanyaan yang paling umum Pak. Jadi pertanyaan yang paling umum yang saya yakin juga penonton juga pasti menanyakan ini. Jadi kalau di komunitas itu pasti kan ada kepengurusan, ada relawan dan sebagainya. Ini pertanyaan yang paling umum Pak. Sebenarnya kalau misalkan di pesona atau di komunitas lain itu sebenarnya ada gajinya nggak sih? Atau pertanyaan yang paling sering terjadi adalah kalau kita ikut komunitas seperti itu terus karena kita pasti kan korban waktu Pak ya. Iya, betul. Terutama kalau misalkan jenengan kerja di Surabaya harus segera pulang ke Ngawi untuk kegiatan pesona. Sebenarnya kalau di komunitas seperti ini tuh ada gajinya atau tidak lah sebetulnya? Ya, kita pesona ini kan organisasi sosial dari hanya sebagai silaturahmi, kita tingkatkan menjadi sosial, bahkan kita tingkatkan sekarang kemanusiaan yaitu kerelawanan. Jadi nanti kan kita bahas untuk kerelawanan juga itu. Untuk organisasi pesona ini tidak ada sama sekali untuk masalah gaji, tidak ada sama sekali. Cuma kita untuk kegiatan itu ada yang namanya uang operasional. Operasional ya? Ya, jadi uang operasional itu 10%. Ya, mungkin 1 bulannya hanya
150 itu pun juga dibagi untuk pembiayaan istilahnya bahan-bahan listrik. Oh, gitu. Iya, kantor ini kan perlu listrik dakwanya, mungkin air. Jadi yang jelas itu mungkin sisa dari situ mungkin hanya kalau kita lihat dari para pengurus relawan, kalau ada kegiatan ada sampai 20 orang untuk seandainya untuk beli makan kan nggak cukup gitu loh Mas. Makanya nggak ada itu, nggak ada. Cuma itu hanya karena sesuai kita, yaitu harus namanya organisasi, makanya ada yang namanya uang operasional. Mungkin uang operasional itu apa ya? Satu memang untuk membackup untuk pembiayaan kantor, listrik, air, mungkin juga istilahnya kalau ada kegiatan seperti apa itu untuk fotokopi seperti yang tertera itu kegiatan itu, makanya nggak ada sama sekali untuk organisasi sosial Pesona ini yang sepengurus, relawan, korwil tidak mendapatkan gaji seripis pun. Sama sekali ya. Berarti emang sangat murni sukarela sekali Pak ya di sini ya. Dan karena itu menariknya lagi, ya saya juga mau tanya karena begitu saya tadi datang ke sini itu, ini rumahnya orang atau memang rumah dari relawan Pesona Pak yang jenengan pakai untuk basecamp ini? Alhamdulillah, ini Pesona ini di sini ini kontrak. Oh, di sini kontrak Pak? Kontrak sudah menginjak 2 tahun ini. Alhamdulillah kita kedepannya langsung kontrak 2 tahun. 2 tahun, yaitu 2 tahun. Alhamdulillah kontrak 1 tahunnya 1.500.000. Belum nanti bayar listrik dan sebagainya ya. Ya alhamdulillah lah Pesona ini saya sebagai ketua umum tidak pernah, saya ulang lagi, tidak pernah merasa organisasi Pesona ini maju karena saya. Tapi organisasi Pesona ini maju adalah dari berkat kerjasama tanpa terkecuali dari unsur-unsur pendukung organisasi Pesona, dari pengurus, dari donatur, dari korwil, maupun dari relawan, bahkan dari simpatisan. Tidak, saya sendiri dari pertama Pesona berdiri itu nggak pernah Mas ngomong Pesona ini loh bisa begini karena Dipsio, nggak pernah. Saya nggak pernah, malah kalau saya dengar pengurus sampai Pesona maju karena saya itu saya marahi. Karena apa? Semuanya ada terkaitannya. Seandainya saya ya bansos di dataran tinggi, ini pun walaupun pengurus, tapi kan juga ada yang namanya anggota yang usung-usung kan Mas. Ya, seperti sembako itu kan ya juga berat. Jadi kita, bagi saya tuh ini juga bagian dari Pesona gitu loh. Bukan harus wah Dipsio tuh enggak. Saya enggak mau itu. Makanya saya wanti-wanti kepada semuanya lah. Jadi Pesona ini bisa begini karena semua atas dukungan semua unsur tanpa terkecuali gitu. Jadi bagi para donatur sebenarnya juga tidak perlu khawatir karena ternyata di sini pengelolaannya sangat luas sekali Pak ya. Jadi untuk bansos untuk akomodasi di sini juga ya. Dan ini Mas, selain alhamdulillah Pesona pertama adalah sebagai tempat silaturahmi saja, kita tingkatkan menjadi yaitu sosial, dan ini juga alhamdulillah kita tingkatkan menjadi yaitu kerelawanan. Jadi alhamdulillah Pesona ini juga mempunyai divisi relawan, yaitu divisi Garda Relawan Pesona. Garda itu ada divisi untuk relawan. Kemarin waktu erupsi Gunung Semeru, alhamdulillah kita 1 membantu logistik, 2 juga mengirim relawan. Alhamdulillah. Jadi dan relawan ini juga sudah diakui oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, dan kita sama semua relawan yang ada di Kabupaten Ngawi di bawah bimbingan BPBD Kabupaten Ngawi, kita selalu bersinergi. Pada nanti malam ini juga mau ada kegiatan bersama Rescue TRC untuk pengondisian sarang tawon. Gitu. Di mana Pak? Kalau di malam ini? Sambirobyong. Jadi setiap kali ada semacam kayak bencana seperti itu, relawan dari Pesona juga turun juga? Ya, begini. Untuk semacam kegiatan kebencanaan, karena
sifatnya itu kan ada yang sifat spontanitas, ada yang sifatnya tidak spontanitas, harus koordinasi dulu. Ya. Contohnya gini, kemarin ada bencana masalah puting beliung di Kendal, itu karena kondisinya itu namanya kita harus tanggap, tanggon dan terengginas. Sebelum kita ikut berpartisipasi, alhamdulillah dari relawan rekan kita sudah mengondisikan gitu. Jadi memang terbentuknya komunitas semua relawan di Kabupaten Ngawi ini sangat mendukung atau menunjang untuk kebencanaan di seluruh di Kabupaten Ngawi khususnya. Seandainya mungkin kita ada kebencanaan khususnya di wilayah barat, mungkin relawan saudara kita, rekan kita seperti LPJ sudah lebih cepat menangani gitu. Mungkin kalau di area dekatnya kantor Pesona, mungkin Pesona yang gitu. Jadi gitu. Lain lagi kalau semacam erupsi Semeru itu, jelas itu kan juga harus perlu koordinasi, perlu pemantapan tim, perlu pembiayaan dan sebagainya gitu. Nah ini pertanyaan terakhir ini Pak Ya. Dibyo. Ini pertanyaan lebih ke pribadinya Pak Dibyo aja lah, karena sudah 2 tahun ini ya, jadi menjabat sebagai Ketua Umum Pesona. Kalau kita berbicara sukanya pasti banyak lah Pak. Kita berbicara yang di luar kebiasaan saja. Nggak enaknya apa sih Pak? 2 tahun memimpin Pesona itu, nggak enaknya. Jadi otomatis jenengan berarti jadi admin di grup Facebook juga Pak ya? Iya. Ya, nggak enaknya saja Pak, kita berbicara nggak enaknya saja. Ya kalau nggak enaknya memang ya namanya orang banyak Mas. Ya. Orang banyaknya itu yang jelas ada yang sehati dengan kita, ada yang tidak sehati dengan kita, ada yang sepaham dengan kita, juga tidak ada yang sepaham dengan kita. Begitu pun cara pandangnya mungkin ada yang tidak sama dengan sudut pandang dengan kita kan gitu. Yang jelas ya saya ya terima kasih khususnya kepada pengurus yang dulu telah ikut membesarkan Pesona yang hari ini yang sudah berada di komunitas lain. Saya sebagai ketua umum tidak pernah istilahnya dari saudara ini adalah tidak ada istilahnya untuk sumbangsih ke organisasi Pesona. Semuanya besar sekali untuk sumbangsih ke organisasi Pesona. Namun mungkinlah sudut pandang atau istilahnya cara pandangnya sudah tidak sejalan dengan kita yang namanya organisasi kembali. Kita tadi loh Mas, kita harus sama dalam satu tujuan kan gitu. Yang jelas saya sebagai ketua ya banyak lah Mas istilahnya nggak senang bisa diupload di media sosial. Dan banyak sekali saya itu termasuk di fitnah lah juga ya ada. Bongkar pasang kepengurusan berarti sering terjadi atau gimana Pak kalau yang di Pesona? Kalau untuk bongkar pasang untuk kepengurusan Pesona nggak ada. Nggak ada ya. Cuma kita ya mungkin dari pengurus-pengurus yang dulu itu ya kita karena ini komunitas ini juga istilahnya sifatnya istilahnya keikhlasan. Ya mungkin pengurus ada sama keluarganya untuk kesibukan, untuk masalah pribadi, akhirnya nggak bisa untuk sebagai pengurus akhirnya mengundurkan diri. Itu adalah istilahnya yang wajar kan, ya wajar karena ya namanya kita istilah kegiatan sosial itu adalah apalagi relawan itu adalah melakukan secara sukarela kan istilahnya, tidak ada sama paksaan. Jadi kita terbuka aja gitu. Yang penting kita memang ada pergantian antar waktu Mas. Jadi pergantian antar waktu itu memang dari pengurus yang mengundurkan diri itu kita ganti karena organisasi harus jalan terus, harus ada pengurusnya terus. Iya, jangan ada sampai kekosongan. Makanya kita sambil berjalan ini kita juga untuk mencari regenerasi gitu loh. Dengan keberadaan Pesona yang semakin banyak dikenal ini loh, gitu loh. Oke, itu tadi teman-teman ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Dibyo, Ketua Umum dari Komunitas Pesona. Tentunya sangat menarik. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung di Komunitas Pesona atau mungkin jadi donatur Pak, monggo caranya. Ya, terima kasih saudara-saudaraku, khususnya warga Ngawi dimanapun kita berada, entah itu
yang sudah pindah tempat maupun entah itu yang hanya bekerja di luar Kabupaten Ngawi, organisasi Pesona yaitu Perserikatan Sedulur Orang Ngawi Abadi. Secara legalitas kita alhamdulillah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yaitu nomor AHU 001571 AH 0107 adalah sebuah organisasi sosial dan kemanusiaan. Kita mempunyai program setiap bulannya adalah kegiatan sosial maupun kerelawanan. Dan untuk saudara-saudaraku yang ingin bergabung bisa WA kepada pengurus maupun kepada saya pribadi maupun bisa bergabung di media sosial Pesona Ngawi. Kita terbuka karena Pesona maju mempunyai prinsip yaitu semuanya semboyan, bersatu kita maju, bersama kita bisa, dan salam satu hati Pesona yaitu Jos Los Jansip. Dari semboyan Pesona ini kita mengadopsi dari kepengurusan dari 3, yaitu dari organisasi silat yang ada di Ngawi. Jos itu salam dari PSHT, dari tulisan JOSHT itu. Los itu adalah dari salam dari Gubuk Remaja Los Jalu. Sedangkan untuk Jansop itu adalah salam dari IKSPI, dari Janso. Kita sebut Jansop. Jadi inilah komunitas Pesona Ngawi. Kita bisa untuk menyatukan masyarakat Ngawi, untuk saling mempererat tali silaturahmi, dan kita tingkatkan menjadi kegiatan sosial maupun kemanusiaan tentunya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya maupun pada bangsa negara Indonesia pada umumnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang mau berniat bergabung atau mungkin teman-teman yang mau berniat menjadi donatur di kegiatan Pesona, nanti bisa langsung menghubungi Pak Dibyo atau nanti link dari grup Pesona akan saya sertakan di deskripsi atau mungkin di bawah ini. Nanti di video akan kita tampilkan. Nah, ini gini. Kalau saya pribadi semoga Mas ini juga termasuk bisa masuk di pengurusan Pesona. Jadi ya, jangan hanya istilahnya ikut mempromosikan, tapi kalau bisa juga ikut gabung karena kita itu terbuka. Yang penting satu tujuan itu gitu. Ya, siap Pak Dibyo. Nanti akan saya laksanakan perintahnya. Ya, jadi kita juga promosi ini. Sama-sama promosi ya. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah menonton tayangan ini dan jangan lupa seperti biasa di like, subscribe, komen videonya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya dan sampai ketemu di konten-konten yang lain.